Doof. Doof. Purchase your track today. Doof. Doof. Daripada para bandar ini dengan menetapkan undang-undang TPPU, ya, tindak pidana pencucian uang. Ya. Bandar jangan dibiarkan dengan kekayaannya masih leluasa mengendalikan penjualannya. Ya. Jadi TPPU inilah salah satu sarana yang bisa memutus mata rantai dengan cara segala aset yang dimiliki dari hasil penjualan narkoba ini harus disita oleh negara. Nah, itu salah satu tujuan dari undang-undang TPPU. Dan pemberantasan yang dibebankan dengan BNN, ya, ini memang beda jauh, ya, dengan kepolisian. Karena kalau kepolisian seperti Polres itu pengungkapannya setahun bisa ditarget bisa mencapai 100 tersangka, ya, karena sudah ada anggarannya. Sedangkan BNN, ya, memang nyaris tidak begitu didengar, ya, karena penanganan dalam pengungkapan BNN untuk pemberantasan hanya dibatasi setahun, ya, kalau nggak 2 tersangka, ya, dan pengembangannya, ya, harus dicari bulunya, ya. Kenapa kok sampai terbatas begitu? Karena semua keterbatasan peralatan, kedua sumber daya manusianya, ya, polisinya cuma terbatas, ya. Ketiga juga menyangkut dari aspek anggaran, ya. Jadi anggaran ini juga mempengaruhi dari hasil pengungkapan, ya, karena sudah ditarget dalam istilah LKKN-nya, kita diberi kewenangan sebatas pertama, kewenangan kita tuh hanya pengungkapan di narkotika, ya, di dalam pengungkapan, tidak ke arah psikotropika. Contoh psikotropika itu contohnya seperti pil double R. Kalau double R, nah, itu hebat Polres Nganjuk, ya, itu sampai menemukan ratusan ribu, ya. Kalau kita hanya di sebatas jenis narkotikanya, belum juga bukan ke jenis bahan adiktif, ya. Jadi kalau narkoba singkatannya itu kan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. BNN hanya diberi kewenangan di narkotika, ya, itu yang perlu dipahami rekan-rekan juga. Terus pilar keempat, BNN diberi kewenangan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini harus mencari zona-zona merah yang ada di sekitar kita. Pemberdayaan masyarakat yang dikedepankan oleh BNN, misalnya kami membentuk yang namanya desa bersinar, ya. Istilah desa bersinar ini bersih dari narkoba, ya. Karena narkoba ini hampir mirip-mirip narkotika juga. Jadi istilah yang dipakai namanya bersinar, ya, bersih dari narkoba. Dan ada beberapa wilayah yang sudah kami berdayakan, ya, terutama wilayah-wilayah yang dianggap zona-zona merah, ya. Kami kerjasama dengan lurah, dengan kecamatan, ya. Itu sudah saya deklarasikan ada beberapa titik, kalau nggak salah di daerah Kelurahan Bangun Utara, terus kecamatan Kertosono, itu sebagai salah satu pilot
hampir sama dengan Desa Tangguh ya. Kalau Desa Tangguh ini mungkin gaungnya lebih meluas, ya, lebih familiar. Kami punya program yang namanya Desa Bersinar. Ya. Gunanya apa? Ya, dengan cara pemberdayaan masyarakat supaya masyarakat ini benar-benar memprotek ya wilayahnya dengan memberikan slogan-slogan, ya, kata-kata yang kira-kira masyarakat luar yang baru mau masuk ke salah satu titik di wilayah tersebut sudah akan berpikir, oh ternyata daerah sini ini masyarakatnya sudah paham ya akan ancaman bahaya narkoba. Akhirnya para bandar jaringan untuk masuk di situ berpikir dua kali. Ya. Di situ kami memberikan slogan-slogan, memberikan sosialisasi, ya, terutama bagi karang-karang taruna, ya, ibu-ibu PKK, tokoh-tokoh masyarakat, ya, termasuk babinsa-babin Kakipasnya, ya, dengan harapan kami, ya, diseminasi informasi tentang ancaman bahaya narkoba ini bisa tersampaikan secara luas. Itu 4 pilar yang kami kerjakan ya selama tahun 2020, dan sebagai hasil pencapaian ya di teman-teman ya sudah ada narasi ya sudah kami buat, itu rehabilitasi itu seperti apa ya. Silakan itu bisa dilakukan analisa ya. Kalau ada beberapa pertanyaan kami siap untuk bisa menjelaskan ya, karena rehabilitasi ini yang banyak kami tangani terutama bagi anak-anak sekolah ya. Terus kami juga melayani dari hasil laporan-laporan dari Polres ya, baik dengan rehab asesmen secara medis maupun TAT ya. Kami kerjasama dengan kejaksaan, kepolisian, dengan Polres, dengan dinas kesehatan maupun dengan dan pihak pengadilan ya. Kami mencoba untuk bisa melayani terutama bagi korban-korban ini agar tetap bisa kami rekomendasi yang bersangkutan ini masih punya masa depan, tetap harus diselamatkan ya. Jangan sampai vonis yang disampaikan oleh hakim malah akan memperparah ya bagi para korban. Itu tujuan daripada kehadiran daripada BNN ya, kehadiran BNN. Hanya berlaku untuk korban ya. Untuk asesmen ini ya yang kami laksanakan di Nganjuk ya, di Nganjuk, tidak berlaku untuk para kurir, pengedar maupun para sindikat, tidak ya, hanya bagi para korban. Dan pada tahun 2020 rehabilitasi yang sudah kami lakukan ya terhadap penyalahgunaan narkoba ini itu ada 20 orang dan tercapai 20 orang ya. Di halaman pertama yang dari bawah, jadi semua sudah tercukupi ya, sudah memenuhi target. Kemudian pelaksanaan program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat PPD Nganjuk sudah masuk ke kelompok elemen ya. Jadi BNN itu untuk bisa memberi penyadaran, memberi informasi, kampanye, menggelorakan tentang ancaman bahaya narkoba. 3 sasaran yang wajib harus saya sentuh ya. Di instansi pemerintah ya, di lingkungan instansi pemerintah, terutama di ASN. Kedua, di lingkungan pendidikan ya, karena di usia-usia dini ya, bagi anak-anak didik ini ya, mereka harus menjadi fokus ujung tombak target yang harus disampaikan terhadap ancaman bahaya narkoba. Ketiga, dari kelompok organisasi kemasyarakatan ya. Ini kalau kemasyarakatan biasanya saya membentuk yang namanya volunteer ya, duta-duta narkoba, relawan-relawan narkoba maupun penggiat narkoba. Ya, biasanya kami membuat semacam acara-acara di hotel ya, di acara-acara untuk
melapisi para relawan-relawan ini, memberikan pelatihan-pelatihan, ya, pelatihan supaya dia mampu melakukan sebagai seorang penyuluh, ya, secara swadaya, secara mandiri. Mereka harus mampu menyentuh ke warga sekitarnya, ya. Dan instansi pemerintah yang sudah saya sentuh, ya, itu ada 15 OPD. Ini sudah saya lakukan, dan ini pun sudah diperkuat oleh yang namanya Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020, ya. Instruksi Presiden sudah memerintahkan, tolong nanti dari media massa tolong diingatkan ke Bapak Bupati, ya, agar nganjuk untuk bisa lebih fokus untuk menangani masalah narkoba. Bupati itu sudah diperintahkan dengan instruksi Presiden itu dengan 6 marwah yang harus dilaksanakan, ya. 6 marwah itu, satu, harus melakukan sosialisasi, ya, penyuluhan terhadap lingkungan ASN-nya, baik calon pegawai negeri maupun bagi yang sudah ASN-nya yang dianggap paling rentan, ya. Itu harus diberikan sosialisasi secara menyeluruh, ya. Karena itu nanti kalau tidak dilaksanakan akan dinilai oleh Bapak Presiden. Kira-kira bupati-bupati mana seluruh Indonesia yang kurang care, ya, terhadap 6 perintah daripada Bapak Presiden, ya. Kedua, harus dilakukan tes urin, ya, bukan rapid test seperti swab saja, ya, seperti tes rapid test, ya, tapi tes urin pun harus dilaksanakan. Memang kalau dilakukan tes urin secara merata meluas memang anggarannya besar, ya. Tapi setidak-tidaknya harus ada perwakilan, ya, sampling dari masing-masing OPD, ya. Dan alhamdulillah dari pimpinan daerah, ya, Bapak Bupati kemarin sudah melaksanakan, ya, kalau nggak salah 4 bulan yang lalu, ya, di Pendopo, ya, kami sudah melaksanakan sosialisasi dan tes urin. Ketiga, membuat peraturan daerah, ya. Peraturan daerah alhamdulillah dari legislatif sudah dibuat, ya, peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 sampai, ya, 2019 kalau nggak salah. 2000 berapa ya? 2018 kalau nggak salah, 2018 dari legislatif sudah dibuatkan peraturan daerah tentang fasilitasi penanganan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan gelap narkoba dan prekursor. Ini sudah dibuat undang-undangnya, ya. Yang belum ada sementara ini adalah peraturan bupati, ya. Nah, tolong disuarakan dari bapak-bapak wartawan, ya, maupun ibu wartawan, karena sangat penting, karena ada kewajiban nanti, ya, siapa tahu di antara keluarga kita perlu ada direhabilitasi. Itu ada kewajiban pimpinan daerah yang harus membiayai, ya, ada kewajiban, ya, di situ, ya. Itu salah satu tuntutan daripada peraturan bupati. Kalau peraturan bupati ini tinggal actionnya, ya. Kalau peraturan daerahnya dari legislatif hanya rambu-rambunya aja. Kalau action itu dari peraturan bupati. Ini belum, tapi sudah dalam proses pembuatan, ya. Kami sudah berulang kali menyampaikan ke Kesbangpol maupun ke Biro Hukum, ya. Nah, itu pendekatan-pendekatan yang sudah saya sampaikan. Untuk relawan kami sudah membentuk 30, ya, tersebar di 20 kecamatan. Dan tahun depan pun mungkin nanti juga sama, ya, programnya ini harus saya laksanakan. Terus marwah keempat, selain membentuk regulasi, pembentukan satgas, ya. Satgas, ya, kalau bisa setiap OPD itu ada, ya. Misalnya contoh dinas pendidikan, ya, kepala dinas pendidikan itu sebagai ketua satgas
untuk tim pemberantasan narkoba. Nanti di bawahnya bisa internal ya, misalnya wakilnya atau sekretarisnya itu dari wakil dinas pendidikan, terus anggotanya yang mungkin dari kabar-kabarnya ya. Sementara mungkin cukup 5 satgas yang harus ditampilkan, diterbitkan surat sketnya di masing-masing UPD ya. Kelima, membentuk semacam kawasan yang memiliki data ya. Ya, karena data-data tentang pemakai penyalahgunaan narkoba ini sebetulnya di Nganjuk itu ada berapa sih ya. Sementara hanya dari hasil ungkapan ya, dari Polres, dari hasil pengecekan kami dengan lapas, kira-kira yang masuk di lapas itu berapa orang yang tersangkut masalah narkoba, terus termasuk ke rumah sakit ya, yang berobat ya, yang berobat secara rawat jalan maupun rawat inap ya, termasuk dari data-data kami dari hasil melakukan tes asesmen itu ya. Itu dari pilar yang pertama ya, dari program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Diseminasi informasi 4GN dan tadi sudah saya sebutkan di pemerintah itu hampir, ini kalau dirinci ya, diseminasi informasi 4GN oleh tatap muka ya, oleh tatap muka instansi pemerintah itu 12 kali, ke masyarakat 20 kali, terus lembaga pendidikan 36 kali. Terus alhamdulillah saya memberikan apresiasi lah ke Pemda ya. Karena tahun kemarin sebetulnya itu cukup meningkat ya, dari 20 kecamatan yang tadinya ada 2018 itu di kecamatan itu tidak begitu menonjol. 2019 itu hampir kecamatan itu mengadakan kegiatan penyuluhan kesadaran hukum bareng-bareng sama kepolisian dengan dinas kesehatan ya, terutama menyangkut masalah penyakit-penyakit masyarakat. Kemudian sebagai ikonnya ya, kami selalu memberikan pelayanan asesmen ya, terutama hasil ungkapan-ungkapan dari Polres ya. Kalau diindikasikan oleh Polres itu yang bersangkutan ini adalah korban ya, bukan bagian daripada jaringan, biasanya akan diserahkan ke BNN ya. Jadi kalau Polres, Polri ini selalu mengedepankan ke ketumnya ya, penegakan hukum. BNN muaranya mengarah kepada penanganan secara humanis ya. Jadi misalnya ada rekan saudara yang terdampak oleh pemakaian narkoba, jelas itu adalah korban, silakan hubungi BNN, silakan kerjasama dengan BNN supaya ya korban ini masih bisa diselamatkan masa depannya ya. Tidak serta-merta begitu ditangkap, diungkap oleh Polres maupun BNN itu harus selalu masuk penjara. Itu nggak pernah menyelesaikan masalah ya. Karena mereka kalau sudah masuk di jadi narapidana, bukannya tambah benar di sana ya, akan menjadi naik kelas dia ya. Tadinya korban, lama-lama dia menjadi sosok pengedar juga ya, mungkin nanti bagian daripada jaringan ya. Nah, jadi peran daripada BNN untuk bisa memanusiakan yang kira-kira dia hilang ya, merupakan bagian dari korban. Disitulah ada pilar kedua, BNN melakukan rehabilitasi ya, baik rehabilitasi jalan maupun rehabilitasi rawat inap ya. Dan ini ada program terbaru lagi ya dari pusat. Kalau bisa ada pengungkapan jelas itu adalah korban, bisa dilakukan namanya acara sidang singkat ya. Jadi tidak perlu membebani dari pihak si korban ini menunggu
proses hukumnya sampai berbulan-bulan. Ya. Untuk tahun ini memang kecenderungannya ke arah virtual, ya. Karena sudah ada maklumat Kapolri, ya, kita tidak bisa mengumpulkan massa, dan itu ya alhamdulillah dari pihak sekolah sudah memaklumi ya dengan kondisi pandemi ini. Ya harusnya bukan 36 kali ya, bisa lebih. Dan ini mungkin belum yang di luar Kabupaten Nganjuk, ya. Karena kami sendiri, ya kemarin saya di Ngawi masuk ke wilayah-wilayah kabupaten, kelurahan, ya, masuk ke kerjasama dengan provinsi Biro Hukum, ya, Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. Ya kemarin saya juga digandeng ya, dari Nganjuk. Melalui online learning, ya, dari cara pendidikan ini cukup minim sekali ya, tiga kali. Masyarakat cukup besar ya, 36 kali. Melalui radio ya kami sering juga dapat undangan untuk memberikan diseminasi informasi ya, untuk di radio instansi pemerintah 12 kali, di swasta 24 kali. Nah ini merupakan pilar utama kami ya, untuk bisa menyadarkan masyarakat, memberi pengertian, memberi pemahaman, memberi penyadaran. Nah, sebagai ujung tombaknya memang dari pilar ke-1 ini yang memberikan penyuluhan ya, baik lewat baliho-baliho, mungkin di pinggir jalan ada foto saya penting itu. Nah, itu juga bagian daripada memberikan himbauan kepada masyarakat. Terus kemudian untuk pemberantasan yang tadi saya sampaikan ya tadi sebagai awal bahwa pemberantasan ini kemarin kami berhasil mengungkap bukan dari warga Nganjuk sendiri ya, tapi dari warga Magetan. Kebetulan saya dapatkan ada di KM 726 ya, ada di daerah Jalan Tol Saratan di situ dengan barang bukti 33 gram ya, 33 gram hasil pengintaian mulai dari Surabaya. Rupanya dia masuk di wilayah kami ya, dapat informasi langsung dari BNP ya, kami langsung melakukan penyambungan ya, dan ini pun sudah disidangkan ya, sudah disidangkan, dan ini sudah ada vonis ya bagi mereka ya, karena mereka terindikasi bagian daripada jaringan ya. Dari 33 gram memang juga ada penyitaan ya, berupa HP merek Xiaomi, kemudian ada 2 ya, Note 7 sama Redmi 4 ya, 4X. Terus ada lagi HP merek Oppo A37, kendaraan roda 4. Ini semua barang dititipkan ke kejaksaan ya, untuk dijadikan barang bukti di sana. Mungkin networknya mungkin sudah dilakukan pemusnahan ya. Terus 4 perangkat alat pisabong, ini hasil pengembangan di kediamannya. 2 buah timbangan juga sama, hasil dari pengembangan ke tempat TKP. Terus pak plastik klip kecil itu dalam rangka untuk diurai ya, dijual per paket-paket kecil. Dan kami di dalam melakukan hasil ungkapan ini ya, kami sudah laporkan juga, saya sampaikan laporan juga ke Polres Magetan ya, juga kerjasama dengan pihak kejaksaan ya, untuk dibantu dalam tahap lanjut untuk dilakukan persidangan itu. Mungkin itu dari saya ya, dalam rangka press release akhir tahun 2020 ya, dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk. Mungkin nanti ada pertanyaan dari rekan-rekan, kami tunggu.
Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Nganjuk selama tahun 2020 dan bagaimana rencana di tahun 2021 secara ringkas saja nih. Ya, kalau secara real ya mungkin masyarakat menunggu hasil capaian yang paling menarik, yang paling dicari itu biasanya informasi tentang hasil pengungkapan ya. Kalau dari hasil pengungkapan untuk tahun 2020 ini termasuk yang paling tinggi ya, kami dapatkan barang bukti 33 mungkin untuk ukuran BNK seluruh Jawa Timur kami ada di posisi ranking ketiga ya, dengan jumlah yang untuk ukuran BNK itu cukup signifikan ya. Dan jenis narkotika yang hasil ungkap memang yang paling menonjol untuk wilayah Nganjuk ini adalah sementara ya di wilayah Nganjuk ini termasuk dari ungkapan dari Polres itu adalah jenis sabu-sabu ya, itu yang masih paling dominan ya. Di samping ganja dan ekstasi. Kalau ekstasi masih bisa dihitung, dan menurut kami untuk narkotika ya di wilayah Nganjuk pemain itu masih ada di sekitaran adalah para pemakai kelas tertentu ya, belum begitu meluas secara merata. Justru yang perlu diwaspadai adalah jenis psikotropika adalah double L ya. Nah, ini bisa dibuktikan, bisa dicek di Polres yang sudah mencapai ratusan ribu. Ini yang perlu diwaspadai oleh orang tua ya, terhadap membelanjakan, memberikan uang saku dengan 10.000 ya, double L ini bisa mendapatkan 5 butir ya, satu tik dapat 5 butir. Nah, ini yang paling mengkhawatirkan peredaran jadi jenis psikotropika, terutama di double L atau bahasa luarnya itu bahasa ininya pil koplo ya, yang mungkin yang paling terkenal ya. Mungkin itu aja ya. Nah, kalau untuk ke arah pencegahan ya, kami tetap berupaya bisa menyentuh seluruh elemen kelompok masyarakat ya, mulai dari instansi pemerintah, kemudian di lingkungan pendidikan, kemudian yang berikutnya ke golongan masyarakat. Kedepannya supaya dalam capaian ungkapan ini mencapai optimalisasi atau maksimal ya dalam mendapatkan ya, saya perintahkan ke depan tetap harus cari hulunya ya dalam mengungkap ya, harus disentuh sampai ke hulunya ya. Terus untuk tahun depan saya konsen ya terhadap anak-anak usia dini, terutama di lingkungan pendidikan ya. Ini merupakan target kami, mereka harus benar-benar dibentengi ya. Dan kami sudah bicara dengan Bapak Bupati, dengan Bapak Wabub maupun dengan Ketua DPRD. Harapan saya agar difasilitasi ya, dibuatkanlah semacam tempat-tempat sarana prasarana yang kira-kira usia dini ini lebih mudah mengenal ancaman bahaya narkoba dalam bentuk yang konkret ya. Contoh, saya memberikan gambaran ya, kepada stakeholder, kalau bisa dibangunkan semacam museum narkotika ya, dengan bentuk kecubung itu seperti apa harus dikasih tahu ya, dalam bentuk 3 dimensi. Ganja itu seperti apa daunnya ya, karena masyarakat itu belum banyak tahu. Sabu itu seperti apa dalam bentuk 3 dimensi ya, dan bentuknya itu harus kalau perlu ya harus gede-gede ya, biar lebih punya pemahaman lebih real ya. Kedua, buat fasilitas yang dalam satu atap ya, di samping museum, buat semacam Cinemak sekelas 21 ya. Film yang diputar adalah tentang sekitaran ancaman bahaya narkoba, jenis tanaman itu seperti apa, jenis makanannya seperti apa, jenis minuman seperti apa, ditayangkan dalam bentuk film ya. Situasi di sel narapidana yang karena kesalahan masalah narkoba harus ditampilkan karena akan memberi
efek jerah nanti di situ. Ya. Ketiga, agar dibuatkan fasilitas seperti perpustakaan. Ya. Nah, disitulah saya ingin mengajukan tanah di belakangnya BNN ini masih punyanya Pemda ya. Nah, ini kalau bisa itu bisa dihibahkan lah, untuk dibangun yang tadi saya sampaikan ya. Ada fasilitas museum narkotika, kedua Sinemek tentang narkotika, ketiga adalah perpustakaan narkotika. Kalau Pemda ini memiliki fasilitas tersebut, mungkin satu-satunya di Nusantara Nganjuk yang memiliki fasilitas tersebut ya. Karena belum ada ya yang namanya fasilitas tersebut. Nah, mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Mungkin itu ya. Untuk rehabilitasi apa perlu Bupati mengeluarkan pergub, Pak? Itu perintah dari peraturan Bupati, itu didasari juga oleh peraturan Menteri Dalam Negeri ya nomor 12 tahun 2019 ya. Setiap pimpinan daerah diwajibkan memfasilitasi dalam penanganan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran narkoba. Salah satunya di pilar kedua, bila ada warganya menjadi korban rehabilitasi, agar dialokasikan untuk yang bersangkutan, terutama korban ya, dibantu masalah pembiayaannya ya. Entah nanti dilakukan rehabilitasi di salah satu rumah sakit yang dirujuk yang dimiliki oleh Kabupaten Nganjuk ya, atau dibantu misalnya diarahkan ke Surabaya ya, karena di Jawa Timur ini belum ada namanya balai rehabilitasi ya. Balai rehabilitasi ini belum memiliki. Yang mudah-mudahan tahun depan sudah ada di wilayah Madura ya, karena sudah ada hibah dari KPK itu ya, akan diserahkan ke BNN ya. Sebetulnya Pemda itu sudah ada keseriusan ya, pernah memberikan rumah sakit darurat Kertosono ya, itu didorong agar dijadikan loka rehabilitasi untuk wilayah Jawa Timur ya. Itu pernah mau diserahkan ke BNN Nganjuk ya, saya laporkan ke BNP Jawa Timur waktu itu. Rupanya itu kendalanya dari aspek kebijakan pemerintah yang namanya moratorium ya. Waktu itu sudah tinggal 3 tahap untuk diserahkan ke BNNP Jawa Timur, karena ada kebijakan dari pemerintah pusat. BNN ini adalah instansi vertikal, anggarannya itu selalu dapatkan alokasi dari APBN ya. Jadi kalau APBN untuk bisa membangun loka yang diberi oleh Pemda itu tidak bisa ya, tidak bisa dialokasikan anggarannya ya, karena masih ada kebijakan tidak boleh membangun sementara yang namanya gedung-gedung yang berupa proyek ya, itu belum bisa dilaksanakan. Hanya ada pembatalan, kecuali BNN pada saat itu hanya sebagai pembina teknis, BNN siap. Jadi aset yang di Kertosono itu yang mengawaki, yang mengelola itu adalah seluruhnya adalah dari personil kesehatan daripada Pemda, tapi kita yang akan membantu memberikan pembinaan operasional teknisnya tentang masalah rehabilitasi. Ya, mungkin itu ya sebagai perkembangan daripada kisaran masalah BNN bersinergi dengan Pemda ya. Itu aja KKL-nya ya, KKL-nya karena sementara ini masih menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dalam menyikapi situasi pandemi ini ya. Kalau nggak salah kan tahun depan akan sekolah akan sudah boleh karena tatap muka langsung ya. Mungkin polanya bagaimana nanti kami akan menyesuaikan di sana. Dan mengingat hari ini banyak aktivitas yang daring itu ya, minim kontrol di sekolahan jadi. Ya. Itu untuk edukasi Pak ya? Ya, nanti ke arah edukasi, informasi dan
KIE lah nanti ya, komunikasi informasi dan edukasi nanti itu saya kedepankan. Melibatkan Pemda, Dengan dinas pendidikan, ya nanti dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan daerah. tahun depan Pak ya? Ya, Terima kasih, Pak. Tahun depan. Apa kabupaten lain sudah melakukan pembuatan perbu oleh Bupati, Pak? Kabupaten selain Nganjuk. Sementara masih legislatif semua. Ya, kemarin Magetan tuh sama, kami dorong baru legislatif ya sama kami itu masih dalam proses lapor ke provinsi Jawa Timur. Ya. Pak, dari 20 orang tadi itu yang direhabilitasi Pak ya? Ya. Itu pelajar semua atau ada yang sudah dewasa? Yang direhabilitasi sebagian besar ada anak-anak pelajar ya, pelajar. Yang dewasa itu biasanya ya karena ada kesadaran dari keluarganya untuk melaporkan. Ya. Kalau di Kabupaten Nganjuk sendiri kondisi narkoba itu sekarang seperti apa sebenarnya Pak? Kondisi narkoba untuk narkotikanya masih tergolong masih rendah ya. Untuk psikotropika itu yang tergolong masih mengkhawatirkan ya, dengan hasil ungkap yang diungkap oleh Polres itu sampai ratusan ribu ya. Dan BNN sementara belum bisa menyentuh ke Pilkoplo ya, karena bukan tugas ke undang-undang kesehatan. Kami mengedepankan undang-undang narkotika ya. Sedangkan untuk narkoba ini kan ada undang-undang kesehatan ya, ada undang-undang narkotika. Kalau kesehatan biasanya polisi masuk, narkotika polisi juga masuk bisa. Ya. Dari data yang saya pelajari, perkembangan psikotropika lah yang perlu diwaspadai ya, karena mungkin dari aspek Nganjuk ini perputaran ekonomi masih nggak terlalu signifikan ya ininya, perputaran ekonominya Masa pandemi itu Pak ya? mempengaruhi peredaran jenis narkoba ya itu ya. Justru yang disasar itulah dengan punya kemampuan keuangan di bawah di atas 10.000 sampai 100.000. Kalau narkotika itu biasanya di atas ratusan ribu ya daya beli ya, itu yang Kita yang ada pelegalan ganja. Pelegalan ganja sementara itu masih Indonesia masih berpegang pada Undang-Undang Narkotika 35. Kalau dilegalkan di Indonesia itu undang-undang harus dirubah ya. Indonesia masih mengedepankan selama masih legal itu kan tadinya untuk yang punya penyakit tertentu ya, misalnya tremor, insomnia ya, harus pakai ganja. Nah, selama masih ada alternatif pemakaian obat yang lain, pemakaian ganja di Indonesia masih dilarang ya. Karena di Thailand untuk ASEAN ya hanya Thailand saja ya yang melegalkan itu. Kalau kemarin dari PBB ganja itu merupakan alternatif sebagai salah satu pengobatan, itu harus ada kriteria-kriteria syarat yang harus dipenuhi ya. Jadi tidak serta-merta langsung dipraktekkan oleh masyarakat dunia ya, secara meluas, tapi tetap harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Kayak di Belanda misalnya ya. Belanda itu memberi fasilitas. Orang mau pakai ganja dikasih kafe ya. Tapi pengunjung mau masuk kafe nggak boleh bawa kendaraan sendiri, harus naik taksi. Karena apa? Kalau dia pakai bawa sendiri, dia akan mabok, akan berakibat ada kecelakaan di situ. Kedua, dibatasi jumlah yang dipakai dalam satu hari harus 5 gram ya. Ketiga, yang pakai usia sekian sampai sekian dan tidak boleh keluar dari kafe itu ya. Nah, itu kalau di Belanda ya, karena mungkin tingkat pengetahuan masyarakat dari aspek hukumnya ya, dari aspek intelektualnya itu berbeda ya pemahamannya. Nah, jadi Indonesia mungkin belum bisa mengeterapkan seperti itu karena nanti akan berakibat fatal nanti ya, ada penyalahgunaan terlalu dampaknya makin mungkin tambah buruk nanti ya.